Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Nurul Fitrianingsih akan menjawab soal UTS pada poin ke-1, yaitu membahas apa saja sih faktor-faktor yang menjadi kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh itu, dan apa yang ditawarkan Muhammad Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Langsung saja kita bahas mengenai faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Yang pertama, ada sifat jumud di dalam tubuh umat Islam. Jumud adalah statis, tidak mau menerima ataupun melakukan perubahan. Dan yang kedua adalah bidang masalah ijtihad, yaitu ajaran yang terdapat pada Al-Quran dan Hadis yang bersifat tegas dan terperinci, akan tetapi ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum yang tidak terperinci. Karena yang demikian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Oleh karena itu diperlukanlah ijtihad. Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa sesungguhnya kehidupan sosial manusia itu selalu mengalami perubahan. Selalu terdapat hal-hal baru yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam. Meskipun ilmu-ilmu Islam telah dibahas seluruhnya oleh para ulama terdahulu. Pendapat tentang dibukanya pintu ijtihad bukan semata-mata pada hati saja ya, tetapi juga akal. Al-Quran menempatkan kedudukan yang tinggi bagi akal. Lanjut, faktor yang ketiga ialah bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Ilmu pengetahuan modern banyak berdasarkan pada hukum alam. Sunnatullah adalah ciptaan Allah SWT. Wahyu juga berasal dari Allah SWT. Jadi karena keduanya datang dari Allah SWT, tidak dapat dipertentangkan antara satu dan lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang modern mesti sesuai dengan Islam. Faktor selanjutnya yang keempat yaitu bidang keluarga dan wanita. Fondasi terpenting masyarakat berasal dari keluarga dan individu di dalamnya. Dengan penuh semangat, Muhammad Abduh menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah Barat. Muhammad Abduh berupaya memperbaharui pendidikan dan pelajaran modern. Muhammad Abduh mengusulkan pendapatnya untuk melakukan pembaharuan. Di antaranya adalah yang pertama ada menaikkan gaji guru-guru dan dosen-dosen yang miskin. Yang kedua, membangun ruang Al-Azhar, yaitu kebutuhan pemondokan bagi dosen-dosen maupun mahasiswanya. Yang ketiga, mendirikan Dewan Administrasi Al-Azhar atau Idarah Al-Azhar. Yang keempat, memperbaiki kondisi perpustakaan yang sangat menyedihkan. Yang kelima, mengangkat beberapa orang sekretaris untuk membantu kelancaran tugas Syekh Al-Azhar. Yang keenam, mengatur hari libur di mana libur lebih pendek daripada masa belajar yang lebih panjang. Yang ketujuh, uraian pelajaran yang bertele-tele yang dikenal dengan syarah Al-Hawashi diusahakan untuk dihilangkan dan digantikan dengan metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedelapan, menambahkan mata pelajaran berhitung, aljabar, sejarah Islam, bahasa, sastra, dan prinsip-prinsip geometri serta geografi ke dalam kurikulum Al-Azhar. Pembaharuan dalam Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abduh ini secara tidak langsung memberikan pengaruh sekaligus kontribusi kemajuan dalam Islam, khususnya dalam bidang pendidikan. Tepatnya ketika Muhammad Abduh diberikan amanah untuk menjadi rektor di Universitas Al-Azhar, banyak pembaharuan dalam bidang pendidikan yang Muhammad Abduh lakukan, terutama menyangkut masalah metode dalam pengajaran. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah Muhammad Abduh itu berhasil menghilangkan stigma determinisme
pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum di Universitas Al-Azhar tersebut. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh ini dalam bidang pendidikan secara umum bisa digambarkan dengan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Untuk penjelasannya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.